Dan saat ini kita mau mendengarkan kesaksian dari sharing, dan saya serahkan kepada Ibu Dia Susanti. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di atas segala apapun yang ada di muka bumi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan sepanjang pagi hingga malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan malam hari ini Tuhan, hamba mohon Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas diri hamba, atas semua jemaat menara doa segala bangsa Tuhan. Biarlah di dalam hamba menyampaikan kesaksian hamba Tuhan. Biarlah hanya kuasa Tuhan saja yang bekerja. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagi yang belum mengenal saya, perkenalkan, nama saya Diah Susanti Murtiasih. Dan kadang saya dipanggil Diah, kadang saya dipanggil dengan Rika, karena nama baptis saya adalah Rika. Puji nama Tuhan, saya ada saat ini bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi diri saya. Awal mula saya mengenal menara doa segala bangsa itu pada tahun 2021 di bulan Oktober. Saya melihat dari status kakak kelas saya yang di STT Apolos. Jadi saya mengenal MDSB itu dari Ibu Pendeta Ruth Yuliasi. Beliau juga kakak kelas saya S1 waktu saya kuliah di STT Apolos. Nah, berjalannya waktu, saya hanya iseng-iseng saja waktu awalnya itu membuka channel Zoom maupun channel MDSB. Saya tidak begitu tertarik dengan ibadah-ibadah di Menara Doa Segala Bangsa. Nah, pada saat itu juga, di bulan Oktober itu juga, saya diperintahkan Tuhan untuk kuliah S2 di STT Kataros. Nah, kemudian waktu itu saya masih tinggal di Ciapus. Bogor. Kemudian karena sesuatu hal, kami pindahlah rumah ke Lewiliang, Bogor. Nah, pada saat itu, disitulah saya mulai benar-benar mengikuti ibadah MDSB. Tapi yang saya ambil di sini waktunya setiap sore. Karena pada saat itu suami saya mengalami krisis pekerjaan dan kami satu keluarga juga mengalami krisis keuangan, krisis ekonomi. Ya, selama 1 tahun ini waktu kami tinggal di Lewiliang itu, selama 1 tahun itu suami saya tidak ada pekerjaan sama sekali. Jadi kebetulan kan suami saya bergerak di bidang jasa bangunan, yaitu suami saya sebagai tukang. Kadang tergantung orang membutuhkannya aja. Kadang disuruh jadi mandor ya oke, disuruh jadi tukang ya oke gitu loh. Nah, pada saat itu saya mengalami 1 tahun itu saya benar-benar bergumul dengan Tuhan. Saya benar-benar di situ belajar
dari hamba-hamba Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa, dari pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Pastor Hebron, oleh Ibu Lenda. Saya di situ benar-benar belajar untuk benar-benar mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, saya benar-benar mengandalkan Tuhan. Pada waktu itu, dari pihak MDSB memberikan pengajaran kita harus terobosan dalam keuangan. Kita rekening-rekening tabungan kita diangkat, didoakan, terus dompet kita juga diangkat, didoakan. Saya terus bergumul. Bagi saya dan suami mungkin tidak makan juga tidak apa-apa puasa ya. Tapi saya kan punya anak yang masih dibilang masih butuh asupan makanan yang bergizi. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Saya bilang gitu, bagaimana ini Tuhan? Saya nggak punya uang untuk makan. Suami saya nggak ada kerjaan, belum ada pekerjaan, udah tidak ada pekerjaan yang manggil. Kadang pada saat sepertinya jalan itu tertutup buat suami saya. Pada saat mau dipanggil kerja, udah negosiasi, udah jadi deal, besoknya dibatalkan secara tiba-tiba. Itu yang sering dialami oleh suami saya. Dan pada saat itu juga di tahun 2022 saya mengikuti konseling pemulihan yang diadakan oleh Menara Doa Segala Bangsa. Saya dan suami saya waktu itu kami dilayani oleh Ibu Pendeta Abigail dan Ibu Francisca dan juga dengan Pastor Hebron. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih dari Pastor Hebron dan tim yang sudah melayani saya di dalam pemulihan, konseling pemulihan. Kemudian saya jalani kehidupan yang benar-benar tidak ada uang sama sekali karena suami saya belum dapat kerja. Saya pun hanya sebatas ibu rumah tangga dan saya waktu itu pun sedang kuliah secara online S2 saya. Nah, awalnya itu saya benar-benar mengandalkan Tuhan, benar-benar mengandalkan. Saya selalu berdoa, saya ambil Tuhan suruh saya puasa bersama suami saya. Terus sampai saya sama tetangga-tetangga di sekitar itu saya dibilang gila. Kenapa saya dibilang gila? Karena saya itu berdoa, ya kita kan namanya suami udah berusaha mencari pekerjaan ke sana ke sini, tapi kalau belum ada, ya satu-satunya jalan yang kami lakukan hanya melipat tangan, berlutut, dan berdoa sama Tuhan. Dan sampai saya dibilang, uang itu dengan doa saja, uang itu tidak akan jatuh dari langit. Uang itu tidak akan datang sendiri, kucuk nih, datang di depan pintu. Tidak seperti itu. Jadi bagaimana uang mau datang kalau kamu tidak kerja, kalau kalian tidak kerja? Aduh, saya bilang ini. Ya, Tuhan, biarlah orang mau berkata apa sama saya. Tapi saya punya Tuhan yang begitu luar biasa. Saat saya tidak ada uang ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tiba-tiba uang itu ada di rekening saya. Saya juga kurang tahu dari mana datangnya. Saya cek, wah ternyata ada. Kami pakailah buat kehidupan kami. Uang itu habis, kita bergumul lagi sama Tuhan. Dan Tuhan sediakan semuanya itu tepat pada waktunya, sehingga saya, suami, dan anak-anak kami tidak kelaparan. Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Di saat uang itu habis, kami berdoa, Tuhan sediakan lagi. Uang itu habis, kami berdoa, Tuhan sediakan lagi. Dan pada saat itu, pertama kalinya juga saya didoakan prophetik oleh Ibu Pendeta Hana Lianawati. Nah, pada saat itu Ibu Hana itu berkata bahwa dia tidak tahu di dalam nubuatannya itu entah saya atau anak-anak saya yang akan mengalami perpindahan. Seperti Musa mengalami perpindahan. Tetapi setelah Ibu Hana berdoa prophetik buat saya selalu aminkan apa yang
Ibu Hana doakan maupun hamba-hamba Tuhan lainnya doakan buat saya. Nah, pada saat itu saya mendapat penglihatan suami saya itu memindahkan barang-barang dari rumah ke mobil box. Dari rumah ke mobil box. Saya bilang, Tuhan, apa artinya ini, Tuhan? Apa artinya ini? 3 kali saya mengalami penglihatan seperti itu. Saya bilang, kalau memang Tuhan berkenan kami harus pindah, saya taat aja Tuhan. Tapi kemana kami harus pindah, Tuhan? Di situ saya berdoa, saya mendengar suara Tuhan, kamu harus pindah ke wilayah Jakarta bagian timur. Wah, di mana itu Tuhan wilayah Jakarta bagian timur? Itu luas sekali, saya tidak tahu. Terus kapan waktunya kami harus pindah? Sesudah Paskah di tahun 2023. Itu Paskah di tahun 2023, kami diharuskan pindah dari Jakarta, dari Bogor Lewiliang ke Jakarta wilayah timur. Nah, pada saat itu kami benar-benar bingung. Ya Tuhan, Tuhan nyuruh kami pindah. Uang buat pindah aja belum ada, Tuhan. Buat kontrak rumah juga belum ada. Boro-boro ada uang buat kontrak rumah dan buat perpindahan angkut-angkut barang. Buat makan aja kami harus bergumul dulu, Tuhan. Ini gimana, Tuhan? Saya bilang, ya wes lah Tuhan, sekarepmu aja lah Tuhan. Tapi saya mau taat aja sama Tuhan. Pada saat itu hari Paskah, hari raya Paskah tiba. Aduh, saya bilang sama suami saya, ini bagaimana ya, Tuhan bilang kan sesudah Paskah kita harus pindah, tapi uang aja sampai sekarang belum kelihatan, gimana kita mau pindah? Saya bilang gitu kan ya. Jadi saya berdoa lagi, Tuhan ya udahlah, kalau memang belum berkenan kami untuk pindah, biarlah kami menjadi berkat di Lewiliang ini aja lah, Tuhan udah bilang gitu. 2 hari setelah Paskah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, 2 hari setelah Paskah, saya pun dikagetkan oleh adik kandung saya. Mbak, itu udah ada loh Mbak, aku udah transfer. Udah dicek belum? Aku udah transfer 2 juta. Aduh, saya bilang ini. Padahal tumben-tumbenan loh, adik saya itu ibaratnya kalau dibilang pelit. Jadi dia tidak mau ngasih kalau kita tidak minta gitu loh. Dan saya selama ini nggak pernah minta sama adik saya. Tuhan bilang, terus saya bilang sama suami saya, ini ada kiriman uang dari adik saya 2 juta. Kita pakai aja buat pindah ya. Mungkin ini jalan Tuhan. Tuhan memberkati kita lewat adik saya yang notabene adik saya itu masih kedar. Ya udah, kita cari nih Bu, Bapak Ibu. Saya sama suami saya berdua dari Lewiliang ke Jakarta Timur. Kami sudah melihat rumah yang sudah kami incar ini, rumah kontrakan yang sudah kami incar. Tetapi pada saat kami lihat, aduh, kondisi lingkungan sekitarnya tidak memungkinkan kami untuk tinggal di tempat itu. Karena kami kan juga perlu tempat khusus, ruangan untuk kami doa, dan kami juga tidak mau doa-doa kami ini mengganggu lingkungan di sekitar kami yang notabene masih fanatik, kedar banget fanatik gitu ya. Akhirnya Tuhan gimana lagi nih, kami mau cari. Tuhan bilang, ikuti arah motormu. Nanti saatnya berhenti. Dan ternyata puji Tuhan, apa yang Tuhan katakan itu memang benar-benar. Jadi di wilayah Pulau Gebang itu kami jalanlah cari ke wilayah Pulau Gebang. Kami cari, terus diberhentikan di satu rumah. Dan ada beberapa rumah yang kosong waktu itu. Tetapi saya dan suami saya lebih tertarik sama rumah yang menghadap, yang depannya itu tembok.
bukan depannya itu rumah orang gitu ya. Ternyata rumah itu sudah di DP oleh orang lain. Saya bilang, udahlah Bu, buat saya aja, saya pengennya yang di sini. Oh nggak bisa Bu, ini sudah di DP, tapi nanti deh Bu, kalau misalnya yang sudah ngasih DP-nya nggak jadi, berarti rumah itu buat Ibu. Kayak gitu. Akhirnya besok saya dihubungi lagi sama yang punya rumah, Ibu, doa Ibu didengar Tuhan, katanya gitu. Rumah yang sudah di DP ini tidak jadi sama orang. Jadi rumah itu buat Ibu. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Akhirnya kita pindah. Dan Tuhan juga sudah membuktikan, memberikan janji-janjinya. Pada saat kita keluar dari Lewiliang menuju ke Jakarta Timur, Tuhan buka semua berkat-berkat bagi pekerjaan suami saya, juga pelayanan buat saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu luar biasa dahsyat. Kesaksian yang kedua, yaitu pada saat saya mau mengajukan judul tesis sampai akhirnya saya di wisuda S2. Itu sungguh benar-benar dahsyat banget bagi saya. Sulit dipikirkan untuk oleh pikiran saya sendiri, sangat sulit saya pikirkan oleh pikiran saya sendiri. Pada saat bulan Januari 2024 itu, saya mengajukan judul tesis. Nah, pihak kampus memberi waktu 1 minggu dari tanggal 20 sampai tanggal 26 untuk pengajuan judul tesis. Saya ini maju mundur, ngajuin nggak ya. Karena saya pikir, Tuhan, saya nggak jadi deh Tuhan ngajuin judul tesis. Saya tunda aja deh tahun depan. Sampai batas waktu yang diberikan itu, saya baru benar-benar berangkat itu di tanggal 25 untuk mengajukan judul tesis. Pada saat itu, saya bilang, Tuhan, saya nggak jadi sekarang deh Tuhan ngajuin judul tesis, tahun depan aja deh Tuhan. Tuhan bilang, ajukan, berangkat. Aduh Tuhan, nggak ada Tuhan, gimana saya mau bisa ngajukan, sedangkan banyak biaya yang saya butuhkan itu belum saya lunasi. Ajukan, berangkat. Ya, aduh gimana ini? Ya udahlah, saya belajar taat aja deh sama Tuhan. Saya ngajukan itu beberapa judul tesis. Setelah itu judul tesis saya sudah ajukan. Saya dipertanyakan lagi oleh bidang keuangan, gimana dia, kamu mau ngajukan, mau ikut maju tesis nggak? Ya pengennya sih mau Bu, tapi gimana, tunggakan saya masih banyak, 18.200.000 rupiah. Bagaimana saya mau cari uang sebanyak itu Bu? Ya wes sana, itu Bapak lagi ada di ruangan, Bu ya laporlah sama Bapak. Kebetulan suaminya dari Ibu bidang keuangan itu Ketua STT Kataros Bekasi. Ya, saya masuk ke ruangan Bapak, saya minta kebijaksanaan dari Ketua STT Kataros, Pak, saya minta kebijakan, saya mau ngajukan tesis, tapi saya belum lunas Pak, bagaimana Pak bisa? Puji Tuhan, beliau memberikan kebijaksanaan buat saya dengan syarat di bulan Mei semua tunggakan sebelum ujian tesis, semua tunggakan sudah lunas. Nah, kemudian saya juga dari pihak bidang keuangan diberikan proposal surat rekomendasi dari bidang keuangan untuk saya mengajukan proposal buat donatur dan sponsor. Nah, pada saat itu, karena saking bangganya saya sudah diizinkan oleh Ketua STT Kataros untuk mengikuti tesis, ujian tesis, menyusun tesis dan sebagainya. Saya itu nggak tanya Tuhan dulu. Saya nggak tanya Tuhan. Saya main ngirim proposal itu ke teman-teman saya yang saya anggap mampu untuk bisa membantu saya.
terus kedua ke Bapak Presiden Jokowi, Bapak Prabowo, Bapak Kaisang. Saya masukkan itu semua proposal bantuan dana itu saya masukkan. Tapi kalau memang karena kekuatan kita sendiri ya, jadi semua proposal yang saya masukkan itu tidak ada satupun yang meresponinya. Aduh, saya bingung lagi. Aduh Tuhan, bagaimana ini Tuhan, bagaimana ini Tuhan, dan gitu. Saya harus lulus lah tahun ini Tuhan. Saya harus lulus, saya beriman, saya pasti lulus. Saking bingungnya saya bilang, aduh, saya harus bagaimana ya Tuhan, weslah Tuhan. Saya ngikut apa kata Tuhan aja lah, kehendak Tuhan yang terjadi atas diri saya, atas keluarga saya, dan atas semuanya yang saya lakukan. Akhirnya saya berdoa, saya deklarasikan, walaupun hasilnya belum kelihatan di depan mata, saya deklarasikan, saya mengambil otoritas dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, memerintahkan malaikat-malaikat di surga yang bekerja dalam bidang keuangan dan kekayaan untuk mencarikan sponsor dan donatur buat saya untuk melunaskan semua biaya-biaya tunggakan saya di STT Kataros Indonesia Bekasi. Dalam nama Tuhan Yesus saya bersyukur dan berterima kasih. Semua tunggakan saya di STT Kataros sudah Tuhan lunas. Nama Tuhan Yesus, akhir bisa bilang gitu. Katakan ya, memang ya kita manusia ini tidak lepas dari intimidasi iblis. Iblis berusaha mencuri kedamaian, damai sejahtera di dalam diri kita lewat kekhawatiran, lewat ketakutan. Ya, saya itu mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Tetapi saat kekhawatiran dan ketakutan itu muncul, saya selalu perkatakan, deklarasikan seperti itu. Dan pada saat itu saya berdoa, Tuhan menyuruh saya untuk mengirimkan proposal. Saya bilang, enggak Tuhan, saya nggak mau dipermalu-malukan lagi sama orang. Kemarin beberapa yang lalu saya sudah masukin proposal, tapi tidak ada satupun yang direspon. Malah ada kata-kata yang saya terima, kata-kata penghinaan, kata-kata apa yang saya terima. Saya enggak deh Tuhan, saya kapok, saya enggak. Tuhan bilang, masukkan proposal. Saya dipaksa terus sama Tuhan, masukkan proposal. Saya berdoa, saya bilang, kemana Tuhan saya harus, saya itu kadang berdoanya enggak berdoa langsung kayak begini, cuman saya mengajukan percakapan dengan Tuhan. Saya bercakap-cakap dengan Tuhan dalam keadaan duduk, dalam keadaan apa. Saya bilang, bagaimana Tuhan? Kemana saya harus masukin proposal? Saya nggak tahu, saya nggak mau lah Tuhan. Saya nggak mau dipermalukan sama orang-orang lagi, saya nggak mau. Saya kapok Tuhan. Masukkan proposal, kemana saya harus masuk? Saya dikasih penglihatan sama Tuhan. Alamat proposal yang harus dituju. Di situ tertulis Kerohanian Kristen salah satu bank pemerintah di Jakarta. Saya taat lagi sama yang Tuhan suruh. Saya kirimkan proposal. Saya nggak berharap bahwa proposal itu akan diterima ya. Saya nggak berharap seperti itu. Tapi 3 hari setelah saya mengirimkan proposal itu, mereka meresponinya dengan baik. Cuman mereka bilang, Ibu banyak berdoa aja, karena sebenarnya kami ini tidak mengeluarkan beasiswa bantuan dana untuk S1 maupun S2. Kami hanya membantu dari SD sampai SMA. Banyak doa aja ya Bu. Ya, saya bilang gitu, terima kasih Bu, saya bilang gitu. Nah, pada saat waktu itu saya mengirimkan proposal di bulan Februari. Di bulan Maret, pada tanggal 15 Maret, saya dihubungi lagi oleh Kerohanian Kristen tersebut. Ibu,
Bu Dia bisa ke kantor kami nggak? Bawa semua persyaratan yang pernah Ibu kirim, tapi kami minta aslinya semua, jangan ada fotokopi. Ya, saya baik Bu, saya bisa ke sana ke kantor. Saya datanglah ke kantor Kerohanian Kristen Bank Pemerintah tersebut. Saya bawa semua dokumen-dokumen asli, semuanya saya bawa. Kemudian pada saat itu, saya tuh waktu itu belum yakin akan menerima bantuan. Pikir saya, kalaupun saya menerima bantuan, paling hanya 3 juta. Dan selebihnya saya pusing lagi cari-cari dana tersebut. Nah, akhirnya mereka dari pihak Kerohanian Kristen Bank Pemerintahan itu bilang, Ibu, kami sudah berbicara satu sama lain dengan pihak atasan bank kami, dari semuanya kami sudah berbicara dan kami sepakat untuk membantu Ibu. Tadinya itu mereka nggak mau bilang kalau mereka membantu saya itu sepenuhnya. Saya jadi bilang, aduh, mana ini kalau mereka memberi bantuan 3 juta, nggak seperti yang saya harapkan gitu loh. Aduh, saya pusing lagi nih, Tuhan mesti cari duit mana, saya bilang gitu. Ternyata, selamat ya Bu, katanya gitu. Kami membantu 18.200.000 rupiah. Kami bantu semuanya untuk Ibu. Dan saat itu juga saya langsung melunasi semua biaya-biaya perkuliahan saya, tunggakan-tunggakan saya di STT Kataros Bekasi. Nah, kemudian pada saat saya menyusun proposal tesis, itu sungguh luar biasa. Saya mendapat metode penelitian kuantitatif. Sedangkan dosen pembimbing pertama saya, dia mengarahkan saya ke kualitatif. Nah, saya sudah selesai nih. Saya sudah selesai bab 1 sampai bab 3. Dan akan saya ajukan untuk pengumpulan proposal tesis tersebut. Ternyata saya disuruh DP 1 saya untuk konsultasi dengan DP 2. Wah, saya udah seneng-seneng aja nih. Wah, pasti nggak ada revisi, saya bilang gitu. Saya udah bangga, nggak ada revisi. Ternyata ya ampun Tuhan, saya bilang gitu. Dari bab 1 sampai bab 3 semua dirombak total. Dirombak total. Saya hanya pertemuan 1 kali dengan DP pembimbing kedua. Dan kebetulan DP pembimbing kedua itu benar-benar ahlinya metode penelitian kuantitatif. Waduh, saya udah bingung lagi. Udah Tuhan lah, saya nggak tahu lah, dalam waktu 5 hari saya harus menyelesaikan proposal tesis saya bab 1 sampai bab 3 karena dirombak total. Dari yang awalnya saya di bimbing kualitatif ke kuantitatif dirubah total semua. Saya udah bilang, Tuhan saya pasrah dah Tuhan. Saya pasrah, saya bilang, saya benar-benar buta kuantitatif Tuhan, saya bilang gitu. Tapi pada saat saya merevisi semuanya itu 5 hari saya dikasih waktu, Tuhan kasih permudah semuanya. Tuhan kasih permudah, seolah-olah saya itu mengetik itu, jari saya itu seperti dikendalikan gitu. Tuhan seperti mengendalikan jari saya untuk mengetik apa yang harus saya tulis dari bab 1 sampai bab 3. Kemudian saya kumpulkan, dan saya juga dibilang sama bagian administrasi, wah Bu Dia dari semua mahasiswa, Bu Dia keren katanya gitu. Bu Dia nomor 1 mengumpulkan untuk proposal tesisnya sebelum ujian. Cuman saya nggak terlalu ini. Saya bilang ya semua karena Tuhan, saya bilang bukan karena kuat saya, tapi semua karena Tuhan. Nah pada saat ujian proposal tesis juga saya gimana ya, saya tuh orangnya walaupun memang saya sudah sering saya berdiri di mimbar, tapi kadang-kadang saya tuh sering nervous, grogi,
gemeteran. Tapi puji Tuhan, ujian proposal tesis bisa saya lewatkan. Saya mendapat nilai terbaik pada waktu ujian proposal tesis itu, nilai saya 8,7. Nah, kemudian Tuhan menyelesaikan tesis itu juga, saya sampai masih bingung karena memang saya nggak ahli dalam kuantitatif. Tapi di situ Tuhan membantu saya lagi untuk menyelesaikan bab 4 dan bab 5. Kebetulan saya penelitian saya di Bandung, jadi saya mengambil judul tesis pengaruh pastoral counseling dan pelayanan okultisme terhadap pertumbuhan rohani jemaat di Persekutuan Anak Panah Emas Bandung. Nah, akhirnya saya suka kadang-kadang saya suka bolak-balik ke Bandung. Sebulan itu bisa 2 kali saya ke Bandung untuk penelitian. Terus saya juga secara Google saya mengajukan responden surat penelitian itu. Saya ajukan juga seperti itu. Nah, puji Tuhan, saya merasa bimbang pada saat saya mau ujian tesis. Aduh Tuhan, saya gimana ini? Saya takut Tuhan, saya takut. Saya dengar suara Tuhan, jangan takut anakku. Maju, maju, aku akan menyertai engkau. Pada saat ujian tesis, saya tuh asli gemeter sekali, ketakutan sekali. Ngelihat dosen penguji aja saya udah gemeteran, grogi. Sampai apa yang ditanyakan sama dosen penguji itu, di saya itu blank. Saya nggak ngerti mau jawab apa. Karena saya udah ketakutan duluan, udah grogi duluan pada saat itu. Cuman saya bilang, aduh Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus. Nah ini yang satu hal ini yang saya benar-benar dahsyat. Pada saat saya bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya itu sebenarnya pada saat itu saya langsung berbahasa roh. Saya berbahasa roh, glosa yang saya berbahasa roh. Saya berbahasa roh terus, saya berbahasa roh terus, berbahasa roh terus. Yang saya sadar itu, saya tuh dosen penguji itu mempertanyakan saya itu sebenarnya berbahasa roh, tapi saya nggak paham. Masih bagi saya tuh masih benar-benar luar biasa. Saya sadari saya pada saat ujian tesis itu saya berbahasa roh, tapi mereka mendengar saya seperti seolah-olah saya berbahasa Indonesia menjawab pertanyaan dari dosen penguji. Itu yang saya benar-benar, aduh Tuhan saya memang luar biasa dahsyat, Tuhan saya memang luar biasa dahsyat. Hanya dengan cara saya pasrah, saya berbahasa roh, Roh Kudus menuntun saya. Memang pada saat sebelum ujian itu tanggal 31 Mei saya ujian tesis. Paginya di doa mesbah keintiman saya minta doa dari Pastor Hebron, dan Pastor Hebron di situ mendoakan saya, dan ada kekuatan bagi saya pada saat saya ujian tesis tersebut. Akhirnya ujian tesis selesai, saya lega, tapi berhubung karena ada beberapa orang yang online belum bisa ikut ujian karena hambatannya jaringan. Jadi yang tadinya hari itu mau pengumuman nilai akhirnya ditunda sampai tanggal 3 Juni pengumuman nilai. Nah di situ Tuhan kasih penglihatan buat saya angka 90. Tapi saya bingung, itu Tuhan angka 90 itu apa? Apa saya mau dapat uang 90 juta? Apa saya mau dapat apa yang angkanya itu 90? Ini angka apa Tuhan? Saya nggak tahu ini angka apa Tuhan. Akhirnya pada saat pengumuman nilai ujian tesis, ternyata nilai yang Tuhan perlihatkan ke saya 90 itu adalah nilai hasil ujian tesis saya. Aduh, saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Dan pada akhirnya tanggal 7 Juni 2024 kemarin saya diwisuda S2 dan saya baru beberapa bulan menyandang gelar Master Teologi. Dan saya itu kayak anak kecil loh Bu, pada saat saya Bapak Ibu, saudara-saudara semua, pada saat saya diwisuda, saya merasa sebagai anak kecil karena saya dapat piala seperti ini. Saya dapat piala seperti ini, tesis terbaik Prodi Magister Teologi STT Kataros Indonesia Bekasi. Dan saya kayak anak kecil ini Bu. Benar-benar saya kayak anak kecil, saya dapat piala. Seumur hidup saya nggak pernah dapat piala, baru sekarang saya dapat piala hasil ujian dari tesis saya. Saya benar-benar bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Banyak hal-hal supranatural, mukjizat yang saya terima dari Tuhan. Yang pada saat saya di Kedar dulu, saya sujud bolak-balik pagi, siang, malam, 5 waktu, dan bahkan tambah di sholat tahajud. Saya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi pada saat saya benar-benar mengandalkan kekuatan saya, mengandalkan kekuatan kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri. Jadi mukjizat itu datang terus silih berganti dalam kehidupan saya pada saat saya pindahan dari Lewiliang ke Jakarta, bahkan pada saat saya menyusun kuliah tesis, bahkan saya wisuda, saya benar-benar Tuhan kasih karunia yang luar biasa, penglihatan supranatural yang luar biasa saya terima dari Tuhan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Dan satu lagi kesaksian yang mau saya sampaikan, mungkin maaf terlalu frontal ya, saya itu sudah setahun punya benjolan di alat vital saya, dan saya sebenarnya sangat terganggu, tetapi saya tidak mau periksa ke dokter, karena kalau saya periksa ke dokter pasti dokter menyuruh benjolan itu dioperasi. Saya tidak mau, karena ini sangat fatal banget, karena letak benjolan itu saya rasakan sebesar biji jagung itu ada di dalam alat vital saya. Saya berdoa, saya perkatakan terus, saya sudah menerima kesembuhan dari Tuhan. Benjolan saya sembuh, kempes dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu saya langsung mengolesi minyak urapan saya, minyak urapan yang sudah saya doakan, dan puji Tuhan, benjolan yang sebesar biji jagung itu kempes, sama sekali tidak ada sisanya, kempes. Jadi saya berharap satu perkataan dari saya, sekuat apapun kita ketika kita bertemu dengan jalan buntu, satu-satunya yang kita lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Apakah Tuhan mendengar? Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan bukan hanya sekedar mendengar saja, tetapi Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar dan menikmati mukjizat demi mukjizat dalam kehidupan kita. Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kita ketahui." Dan begitu juga yang menjadi kekuatan bagi saya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kelegaan kepadaku. Dan itu juga kemenangan sejati, bukan hanya kemenangan sejati bisa kita peroleh hanya kemenangan yang mengandalkan Tuhan, bukan kemenangan yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.